Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kayla Herunisa, mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Farmasi angkatan 2023. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan ngasih tahu nih apa aja sih alasan atau faktor-faktor yang membuat aku memilih jurusan farmasi sebagai jurusan kuliah aku nih. Dan sebelum itu, seperti yang kalian tahu nih, jurusan farmasi itu katanya jurusan yang paling sulit ya daripada dan lebih sulit daripada kedokteran. Dan aku sih nggak tahu ya, itu katanya aja. Dan itu yang menyebabkan aku mendapat beberapa pertanyaan dari adik kelas maupun teman-teman kayak, kenapa kamu lebih memilih farmasi, kenapa nggak kedokteran sekalian? Sebelum ke faktor, aku bakal ceritain dulu ya alasan lika-liku dan gimana sih sampai ke farmasi itu gitu ya. Jadi dari awal aku ini gak punya pikiran, gak punya cita-cita untuk menjadi seorang apoteker ataupun masuk ke dalam dunia kesehatan. Jadi cita-cita aku ini adalah menjadi seorang guru atau tenaga pendidikan. Namun saat kelas 12, saat aku dan orang tuaku merundingkan tentang jurusan ini, ternyata orang tuaku tidak setuju untuk aku menjadi guru ataupun tenaga pendidikan. Dari sini aku bingung karena aku tidak punya cadangan atau backingan lain selain menjadi guru gitu. Jadi aku mulai hilang arah dan tidak tahu ingin ngambil kuliah jurusan apa. Nah, dari sini muncul berbagai faktor alasan mengapa aku memilih jurusan farmasi. Yang faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Dari kebingungan aku ini, sepupu aku dan teman-temanku yang mendengarkan keluh kesahku ini memberikan saran bagaimana jika aku masuk ke dunia kesehatan, entah itu mengambil kedokteran, farmasi, kesehatan masyarakat, ataupun keperawatan gitu. Jadi setelah mendapat saran dari teman-teman dan sepupuku, jadi aku oke lah, aku akan mengikuti dan mencari tahu apa sih tentang dunia kesehatan. Dan suatu ketika sepupuku memberikan saran bagaimana jika kamu masuk ke dalam kedokteran, dan aku pun tidak merasa keberatan. Jadi kayak oke, aku akan masuk ke kedokteran. Yang faktor kedua adalah SNBP. Nah, di sini aku sangat bersyukur banget karena aku dapat menjadi siswa eligible yang berkesempatan masuk universitas menggunakan rapot. Nah, di sini aku sudah yakin dan sangat yakin aku bakal keterima di kedokteran. Namun, salah satu faktornya adalah temanku yang peringkatnya lebih atas dari aku memilih kedokteran. Dan di sini aku bingung banget karena nggak tahu lagi apa yang harus aku pilih selain kedokteran. Dan di sini guru BK atau guru yang mendengarkan keluh kesah aku ini menyarankan bagaimana jika aku masuk farmasi. Dan di situ peluangnya juga cukup besar untuk aku keterima di SNBP. Dan SNBP kebetulan ini adalah salah satu jalur yang sangat aku pengenin banget gitu, karena aku tidak ingin melalui SNBT gitu ya. Dan oke lah, aku masuk dan daftar ke jurusan farmasi. Dan yang faktor ketiga ini adalah faktor diriku sendiri yang tidak bisa mengetahui minat bakat aku selain menjadi guru dan tidak punya pendirian dan hanya mengikuti arus. Jadi aku memilih jurusan farmasi yang sebenarnya yang itu tidak aku penginkan. Nah, jadi itu guys faktor-faktornya yang mempengaruhi aku masuk jurusan farmasi. Kalau kalian nanya, lah sekarang apakah aku merasa salah jurusan? Ya, sebelumnya aku memang merasa salah jurusan, namun ternyata setelah aku terjun dan coba mengulik apa itu farmasi, aku tidak salah-salah jurusan banget sih. Soalnya waktu SMA aku juga belajar dan dari jurusan IPA ya, jadi masih sejalan kayak gitu. Cuma ya aku kurang aja sih mengulik apa itu farmasi dan belajar apa aja sih gitu. Jadi tipsnya buat kalian yang mau kuliah nih besok harus dimatengin banget ya apa minat kalian, jangan terpengaruh orang lain, dan kalian harus mantep dengan pilihan kalian sendiri ya. Jangan mendengarkan apa kata orang kayak ini tuh prospek kerja nggak bagus, ini tuh gimana nanti belajar gimana gitu. Kalian nggak usah gitu ya. Oke, sekian dulu dari aku. See you and goodbye.